Halo semuanya, senang rasanya bisa kembali menemani waktu sore kalian di hari ke-14 bulan puasa ini. Ya, kali ini masih saya yang menggantikan kakek untuk membawakan kisah-kisah penuh makna dari lautan Grand Line. Sore ini kita akan membahas salah satu momen tersedih namun paling mendalam maknanya, melepaskan sesuatu yang sangat kita cintai. Pernahkah kalian merasa sangat berat melepaskan sesuatu? Entah itu benda kesayangan, pekerjaan, atau seseorang yang sudah lama bersama kalian. Mari kita belajar tentang arti mengikhlaskan di episode ke-14, Teman Ngabuburit. Di dunia One Piece, kita akan melihat perpisahan terakhir kru topi jerami dengan Going Merry. Going Merry adalah kapal pertama Luffy dan kawan-kawan. Kapal kayu kecil berdesain domba ini telah membawa mereka menempuh ribuan mil, melewati badai yang mengerikan, hingga terbang mencapai pulau di atas awan. Bagi mereka, Merry bukan sekedar benda mati dari kayu. Merry adalah bagian dari True, rumah yang selalu melindungi mereka dari ganasnya ombak. Namun, seiring berjalannya waktu dan kerasnya perjalanan, luka-luka di tubuh Merry semakin parah. Tiangnya patah, kayunya mulai lapuk, dan mesin intinya sudah tidak sanggup lagi berputar. Di sebuah kota air yang canggih, tukang kapal terbaik menyatakan bahwa Merry sudah tidak bisa lagi diperbaiki. Kapal itu telah mencapai batas akhir kemampuannya untuk berlayar. Kabar ini menjadi awal dari keretakan batin sang kapten. Luffy pada awalnya menolak keras. Dia tidak ingin melepaskan Merry apapun yang terjadi. Baginya mengganti kapal adalah sebuah bentuk pengkhianatan terhadap sahabat yang telah menemani mereka dari awal. Keinginan untuk terus memiliki sesuatu yang sudah tidak layak ini justru melahirkan konflik besar. Usopp, sahabat Luffy, juga menolak kenyataan itu. Pertengkaran hebat pun terjadi di antara mereka. Ini adalah gambaran yang sangat nyata dari ego manusia. Kita seringkali menutup mata dari kenyataan dan memaksa untuk mempertahankan sesuatu meskipun hal itu sebenarnya justru melukai diri kita sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Namun, Merry ternyata memberikan satu keajaiban terakhirnya. Di saat teman-temannya sedang terjepit bahaya besar di Pulau Kehakiman, dia seolah mendengar teriakan hati mereka. Meski tubuhnya sudah tak berbentuk, dia memaksakan diri meluncur ke laut sendirian, menembus badai raksasa demi menjemput keluarganya yang sedang sangat membutuhkan bantuan. Berkat keajaiban Merry, seluruh kru topi jerami berhasil selamat dan melarikan diri dari pulau tersebut. Mereka mendarat di atas geladaknya dengan nafas tersengal-sengal namun penuh kelegaan. Namun tak lama setelah pelarian itu berhasil, tubuh Merry benar-benar menyerah. Kayunya terbelah, mengakhiri perjalanan panjang sang kapal di tengah lautan yang sunyi. Di saat itulah, Luffy akhirnya menyadari satu hal yang sangat penting. Mencintai Merry berarti dia harus merelakannya pergi dengan tenang. Jika dia terus memaksa Merry untuk berlayar, itu bukanlah bentuk cinta, melainkan sebuah keegoisan. Mereka akhirnya menyiapkan sebuah upacara perpisahan di tengah laut, saat salju mulai turun perlahan dari langit jingga. Luffy menyalakan sebuah obor kecil untuk melepaskan Merry ke keabadian. Saat kayu Merry mulai berubah menjadi cahaya yang berpendar, sebuah keajaiban lagi terjadi. Sebuah suara lembut namun jelas terdengar oleh semua orang di sana. Suara dari roh Merry yang selama ini selalu menemani mereka dalam diam. "Maafkan aku," ucap suara Merry yang sangat lembut. "Maafkan aku karena aku tidak bisa membawa kalian lebih jauh lagi. Aku sebenarnya ingin terus berlayar bersama kalian selamanya. Tapi, terima kasih karena telah merawat aku dan mencintai aku selama ini. Aku sangat bahagia." Kalimat itu mengalir begitu saja, menembus relung hati siapapun yang mendengarnya. Seluruh kru, bahkan Zoro dan Sanji yang paling tegar sekalipun, menangis histeris. Mereka baru sadar, selama ini mereka merasa telah menyelamatkan Merry, padahal Merry lah yang lebih banyak berterima kasih karena telah diberi kesempatan untuk berguna bagi mereka. Perpisahan itu ditutup dengan isak tangis yang melepaskan semua beban di dada. Melihat perpisahan Luffy dan Merry, kita diajarkan sebuah filosofi tingkat tinggi dalam kehidupan. Dalam ajaran agama kita, konsep melepaskan keterikatan berlebih pada harta benda duniawi ini disebut dengan zuhud. Zuhud bukanlah berarti kita harus hidup miskin atau tidak boleh memiliki barang-barang yang bagus dan berharga. Zuhud adalah kemampuan hati untuk tidak merasa memiliki sepenuhnya. Zuhud adalah seni untuk meletakkan dunia di genggaman tangan kita, namun tidak membiarkannya masuk dan menguasai hati kita. Sehingga ketika harta atau benda kesayangan itu diambil kembali oleh Sang Pencipta, hati kita tidak hancur berkeping-keping. Ingatlah bahwa dunia ini hanyalah sebuah dermaga tempat kita bersandar sejenak, dan semua benda yang kita miliki di sekeliling kita hanyalah going merry kita masing-masing.
Mereka adalah perahu sementara yang dititipkan oleh Tuhan untuk membantu menyeberangkan kita menuju pulau tujuan akhir yang sesungguhnya, yaitu akhirat. Segala sesuatu di dunia ini ada masanya. Sepatu favorit kalian akan rusak, gawai mahal kalian akan usang, mobil kalian akan menua, bahkan tubuh fisik yang kita pakai hari ini pun suatu saat akan mencapai batas akhirnya. Tugas kita bukanlah mempertahankan benda-benda itu selamanya, melainkan merawatnya dengan baik selama ia masih berguna. Saat benda atau posisi itu harus terlepas dari genggaman kita, belajarlah untuk mengikhlaskannya persis seperti Luffy melepaskan Mary. Ucapkan terima kasih karena benda itu telah menemani perjalanan kalian sejauh ini. Tersenyumlah dan sadari bahwa peran titipan tersebut dalam hidup kalian memang sudah selesai. Sikap ikhlas ini sangat penting apalagi jika kita sedang diuji dengan hilangnya sebuah pekerjaan atau usahanya yang bangkrut di bulan puasa ini. Ketahuilah bahwa Tuhan tidak pernah mengambil sesuatu dari hambanya kecuali Dia telah menyiapkan sebuah pengganti yang jauh lebih baik, lebih kuat, dan lebih pantas untuk perjalanan kalian selanjutnya. Setelah melepaskan Mary, kelompok topi jerami tidak berhenti berlayar. Mereka kemudian mendapatkan Thousand Sunny, kapal baru yang jauh lebih besar, lebih kuat, dan mampu membawa mereka menembus lautan dunia baru. Jika saat itu Luffy bersikeras mempertahankan Mary yang sudah hancur, mereka pasti akan tenggelam bersama ego mereka. Begitu juga dengan hidup kalian. Jika kalian terus menangisi pintu yang sudah tertutup rapat itu, kalian tidak akan pernah bisa melihat pintu baru yang jauh lebih besar yang sedang dibukakan oleh Tuhan untuk kalian. Lepaskanlah beban masa lalu itu. Lapangkan dada kalian untuk menerima Thousand Sunny yang baru di dalam hidup kalian. Mari kita jadikan bulan puasa ini sebagai waktu yang tepat untuk berlatih zuhud. Berlatih untuk tidak diperbudak oleh barang branded, tidak gila akan validasi di media sosial, dan tidak serakah pada harta duniawi. Bersyukurlah atas apa yang masih kalian genggam hari ini. Namun bersiaplah kapanpun jika sang pemilik asli memintanya kembali. Terima kasih sudah menemani waktu soleh ini, merenungi arti kehilangan bersama saya di episode ke-14, Teman Nyabuburit. Bagikan video ini jika kalian merasa ada teman atau kerabat yang sedang sangat terpukul karena baru saja kehilangan pekerjaan, barang berharga, atau seseorang yang sangat mereka cintai hari ini. Coba tulis di kolom komentar benda atau pencapaian apa di masa lalu yang sangat berat kalian lepaskan, namun kini kalian menyadari ada hikmah besar di baliknya. Saya pamit undur diri, selamat menanti waktu berbuka puasa, dan ingatlah selalu, temukan kedamaian di dalam hatimu sendiri. Wassalamualaikum.